Selamat datang di video pertama dari Web Development. Jadi di sini sebelum kita mulai masuk untuk melakukan coding dan lain sebagainya atau masuk ke hal-hal yang teknik atau teknis. Jadi di sini kita akan mulai dulu dari apa saja yang kita perlu pelajari untuk menjadi seorang web developer. Jadi di sini akan saya perkenalkan eh, tools-tools apa saja dan juga langkah-langkah apa saja yang biasa eh, kita lakukan sebagai web developer dalam mengembangkan sebuah website. Jadi di sini untuk roadmap-nya, sebelum kita masuk ke tools-tools ya apa saja yang diperlukan, di sini saya akan sedikit jelaskan terkait web development proses. Jadi secara umum dalam pengembangan sebuah website dilakukan ada 5 tahap. Yang pertama ada requirement analysis atau analisis dari kebutuhan-kebutuhan. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat sebuah website atau sebuah produk, alangkah baiknya kita betul-betul mengetahui terlebih dahulu apa sih yang memang diperlukan dalam pengembangan web yang nantinya akan dibuat. Jadi seperti contohnya, apakah website ini perlu sistem login atau apakah sistem ini nantinya perlu untuk menampilkan suatu hal dan lain sebagainya. Itu semua dibahas di bagian requirement analysis. Kemudian untuk selanjutnya di bagian designing dan prototyping. Setelah mengumpulkan semua kebutuhan-kebutuhan atau requirements, dari situ mulai eh, para teknik untuk bekerja, mulai dari designing, jadi ada desain UI UX, dan juga ada designing untuk database dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan di tahap ini, yaitu designing dan prototyping. Dan juga untuk prototyping sendiri itu merupakan proses atau tahap di mana kita menunjukkan sebuah prototype kepada klien nantinya sebelum produk utama atau produk hasil nanti itu jadi. Jadi untuk memberikan sebuah gambaran kepada klien, kita biasa menggunakan eh, tahap ini yaitu prototyping. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tahap coding atau implementing. Jadi setelah apa yang sudah kita desain atau kita prototype, kita implement menggunakan tools-tools atau bahasa pemrograman yang sudah direncanakan dan juga akan dibuat nantinya. Jadi coding di sini mulai dari membuat halaman tampilan website, kemudian di bagian servernya nanti juga ada yang perlu kita coding dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya ada testing. Jadi pada dasarnya untuk testing sendiri adalah tahap di mana kita menguji coba dari aplikasi yang sudah dibuat. Jadi nantinya ada alpha testing atau uji coba pertama, kemudian ada beta testing, dan juga ada acceptance testing. Itu nanti kita akan bahas nanti. Kemudian di tahap selanjutnya ada maintenance. Maintenance sendiri adalah tahap akhir yang mana tahap ini akan menjadi tahap yang bisa dibilang akan terus-menerus bergantung eh, deal atau ya deals yang dibuat dengan klien. Mungkin dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan dilakukan maintenance oleh kita atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk designing dan prototyping. Jadi untuk di pembelajaran kali ini kita akan lebih ke merujuk ke hal teknis. Jadi yang akan kita bahas adalah dari designing dan prototyping, kemudian implementing atau coding. Jadi kita mulai dari designing dan prototyping. Jadi untuk designing sendiri ada beberapa items. Yang pertama adalah business process. Jadi setelah requirements yang sudah kita dapatkan, resource requirement yang sudah didapatkan, dari situ kita perlu menentukan bisnis proses dari website yang nantinya akan dibuat. Jadi kita perlu mengidentifikasi bagaimana sih aplikasi atau website nanti yang akan kita buat itu membantu kebutuhan klien. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh klien? Apakah klien itu memang membutuhkan sebuah aplikasi atau website untuk membantu atau memenuhi kebutuhan dari klien tersebut. Nah, di situ adalah tahap bisnis proses. Jadi kita menentukan step dari websitenya nanti. Jadi sebagai contoh kayak apakah kita perlu login dulu, setelah login apa yang dilakukan, kemudian user setelah login itu bisa melakukan apa dan lain sebagainya. Nah, itu semua di desain atau dibuat pada tahap bisnis proses ini.
Kemudian untuk yang selanjutnya ada UI UX. Jadi untuk UI UX sendiri singkatan dari UI, User Interface, dan juga UX yang berarti User Experience. Jadi secara umum untuk UI UX ini adalah tampilan serta perasaan user nantinya ketika menggunakan website yang kita buat nanti. Jadi untuk di tahap ini kita juga perlu melakukan desain terkait khususnya tampilan. Jadi bagaimana supaya tampilan ini nyaman digunakan, enak dilihat juga, dan user tetap tertarik untuk mengakses website kita terus-menerus atau tidak bosan dengan website kita. Kemudian untuk yang selanjutnya dalam tahap designing ada database. Jadi untuk designing di database juga perlu dilakukan supaya tempat penyimpanan data nanti itu akan menjadi efisien dan juga efektif. Tiga tahap ini nantinya kita akan bahas di depan lebih dalam sehingga teman-teman tahu bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah bisnis proses atau bagaimana mengawali sebuah eh, ide yang tadinya dari requirements yang sudah kita dapat untuk menjadi sebuah bisnis proses, kemudian dirubah lagi menjadi sebuah tampilan UI dan UX, kemudian juga dari requirements kita bisa membuat database-nya nanti. Kemudian untuk prototyping di sini nanti kita akan menggunakan tools yang namanya Figma. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah menggunakan atau mungkin juga belum. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan Figma untuk desain UI dan juga UX serta melakukan prototyping terhadap desain yang sudah kita buat nantinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tahap coding atau implementing dari desain yang sudah kita buat. Di sini kita akan mempelajari nantinya ke depan kita akan mempelajari beberapa tools seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi untuk bagian pertama nanti kita akan mempelajari front end. Front end sendiri adalah halaman atau tampilan dari website. Jadi website yang teman-teman biasa lihat itu adalah bagian front end atau bagian halaman tampilannya. Jadi seperti misal ada judul, ada artikel di situ, kemudian ada tombol yang bisa kita klik. Nah, itu semua adalah bagian dari front end. Nah, untuk membuat front end sendiri atau membuat tampilannya di sini, yang perlu kita pelajari adalah yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian yang ketiga adalah CSS. Jadi HTML itu adalah kerangkanya. Jadi semua tulisan-tulisan yang teman-teman dan juga kita lihat di dalam sebuah website itu semua disusun di HTML. Kemudian yang selanjutnya adalah CSS. Jadi ini adalah HTML, kemudian yang ini adalah logo dari CSS. CSS sendiri adalah yang mempercantik dari struktur atau tulisan-tulisan yang sudah kita buat di HTML. Jadi misalkan teman-teman melihat ada teks dengan ukuran yang besar, kemudian dengan warna tertentu atau posisinya di atas, di bawah, dan lain sebagainya, itu semua diatur di CSS. Kemudian setelah teman-teman nanti mempelajari HTML dan CSS, kita akan coba membuat sebuah eh, project kecil untuk membuat sebuah tampilan dari website. Kemudian untuk tools selanjutnya ada yang namanya Bootstrap. Jadi ini semacam tools yang membantu kita dalam membuat tampilan website itu menjadi cantik dan juga dalam waktu yang singkat. Jadi sehingga itu nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kemudian yang perlu kita pelajari untuk selanjutnya yaitu JS atau JavaScript. Jadi for you guys info, HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman, melainkan markup language. Jadi apa yang ditampilkan itu namanya markup language. Nah, di sini nanti teman-teman akan mempelajari bahasa pemrograman JavaScript. Sebetulnya ada banyak di luar bahasa pemrograman. Jadi sebagai contoh ada Python, ada PHP, ada JavaScript, ada Java dan lain sebagainya. Tapi di sini yang akan kita pelajari adalah JavaScript. Kenapa yang dipilih JavaScript? Sederhananya, JavaScript itu bahasa yang paling populer saat ini, paling banyak digunakan, paling banyak dibutuhkan oleh para perusahaan di tahun 2023 ini. Dan untuk alasan kenapa JavaScript yang dipilih dan lain sebagainya, itu untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya.
Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah kita mempelajari JavaScript, kita akan mempelajari framework atau tools yang membantu kita dalam mengoding atau mengetikkan bahasa dari JavaScript, yaitu namanya React. React sendiri dibuat oleh Meta, jadi tools ini sangat powerful, sangat mudah digunakan, dan juga banyak orang yang mencari web developer yang bisa menggunakan framework React ini. Jadi itu untuk front end. Kemudian selanjutnya ada back end. Jadi untuk back end sendiri itu adalah bagian atau parts yang tidak terlihat dari user. Jadi apa yang biasa kita lihat di website itu adalah front end. Kemudian di belakangnya ada sebuah logika ataupun eh, penghubung ke database yang terjadi di belakang. Jadi itu yang back end. Jadi back end sendiri adalah area atau bagian yang mana semua logika itu dibuat dan juga penghubung antara pengelolaan server, kemudian database, dan lain sebagainya semua terjadi di backend atau sesuai dengan namanya backend di belakang. Jadi apa yang tidak terlihat oleh user itu yang uh, uh, apa yang terlihat di user ada sesuatu yang terjadi di belakangnya seperti itu. Kemudian untuk backend sendiri kita akan menggunakan JavaScript. Jadi karena nantinya kita sudah mempelajari JavaScript, jadi kita bisa langsung menggunakan. Kemudian selanjutnya ada framework untuk backend. Jadi ini namanya adalah Next.js. Jadi Next.js ini memudahkan kita juga untuk membuat tampilan, maksud saya backend dari sebuah aplikasi. Oh ya, for your info juga, untuk backend, untuk Next.js sendiri itu dia sudah bundle dengan React. Jadi nanti kita akan mempelajari Next.js, namun di dalamnya kita akan mempelajari React terlebih dahulu. Jadi setelah kita bisa membuat tampilannya, nah kita akan mempelajari backend-nya. Jadi menggunakan backend sistem yang dimiliki oleh Next.js. Tapi untuk front-end-nya, kita menggunakan React.js yang sudah ada di dalam Next.js-nya. Seperti itu. Jadi kita nantinya hanya menginstal Next.js. Jadi tidak perlu menginstal untuk React.js-nya. Kemudian database. Database juga penting. Terlebih untuk kita-kita yang ingin berfokus di back-end, kita perlu mengetahui mengenai bagaimana database itu dibuat. Karena database sendiri itu perlu didesain dan juga diimplementasi dengan baik sehingga data-data yang disimpan nanti itu akan menjadi lebih efisien dan juga lebih optimal seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu saja. Jadi itu dia tools-tools yang sudah saya jelaskan dan itu yang akan kita pelajari nantinya. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan mempelajari 7 tools dan semoga teman-teman tertarik dan juga ingin terus belajar dan juga karena web development itu sangat dibutuhkan sekarang. Jadi I'm pretty sure teman-teman tidak akan nyesel untuk belajar web development. Oke, mungkin sekian dari saya. Ditunggu untuk video-video berikutnya. See you.